Baik, perkenalkan nama saya Novel Ardana dengan NRP 118. Di sini saya akan menjelaskan praktikum saya tentang jadi di sini saya mendapatkan tentang praktikum modul 5. Di sini saya mendapatkan soal nomor 2 yaitu tentang implementasi tes scheduling dengan CloudSIM. Sesuai dengan modul di sini buat instruksinya itu skenario-nya jadi ada sebuah perusahaan cloud computing ingin mengevaluasi performa algoritma penjadwalan tugas di pusat mereka memiliki 3 buah data center, 20 cloudnet, tugas komputasi, tim DevOps diminta menjalankan simulasi menggunakan CloudSIM dengan algoritma FJFS, first come first serve, dan membandingkan hasilnya. Jadi di sini nanti itu ada beberapa algoritma. Kalau kita lihat kita kan nanti diminta buat melihat repo dari task scheduling sendiri. Di sini punyanya Michael Fahmi, CloudSIM task scheduling. Kita lihat di sini ada jars. Kemudian untuk isinya sendiri, jarsnya sendiri itu kita tahu di situ ada beberapa jars yang nanti itu harus kita masukkan, yaitu ada CloudSIM 303 jar, kemudian JSWAM jar juga. Bocornya nanti bisa kita lihat. Jadi nanti saya menambahkan 2 jar tambahan dari repo itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa algoritma, ada FJSF atau first come first serve, terus ada PSO, kemudian ini ada round robin. Kita langsung masuk ke soalnya. Jadi yang tools yang dibutuhkan di sini pertama Eclipse IDE. Di sini saya sudah download juga saya sudah setup buat environment-nya serta beberapa repository dari hal-hal yang perlu disiapkan. Di sini yang perlu kita ubah itu yang paling utama ya, jadi ada reference library. Di sini ada 3 jar yang digunakan. Yang pertama dari Cloud SIM 40 jar sendiri, kemudian ada example jars, yang ketiga match 36.1 jar. Di sini buat kita setup semuanya nanti. Kemudian ada JDK 21. Kita tahu Java Development Kit, terus ada CloudSIM 4, terus ada Common Mat 361 yang itu merupakan jar-jar di sini. CloudSIM sama Common Mat 361. Kemudian di sini jars yang saya tambahkan tadi ada CloudSIM 4 jar, kemudian example, kemudian ada mat. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam parameter dari kita pertama ada modifikasi parameter dulu. Kita lihat di dalam utils. Di utils ini, kemudian di constant Java. Ya, di sini kita diminta untuk mengubahnya, diubah dari 30, diubah dari 5, terus kemudian untuk population size-nya kita bikin untuk tetap. Jadi di sini sudah sesuai semua, diubah dari 30, diubah dari 5, di sini sudah diubah jadi 20, 3 dan 25 tetap. Di sini parameter sebelumnya 30, sudah 20, kenapa kita ubah jadi 20, 25 sesuai ketentuan dari soalnya. Kemudian kita jalankan simulasinya. Pertama kita jalankan buat first come first serve. Jadi di sini nanti kalau kita lihat di outputnya, jadi cloudlet di sini tuh bakal diproses sesuai urutan kedatangan. Jadi yang pertama datang dulu, seperti katanya first come first serve. Jadi pertama datang dulu, nanti bakal dilayanin. Jadi langsung dieksekusi di situ, tidak bisa disela. Jadi harus sampai selesai, tidak ada pertimbangan prioritas ataupun yang lainnya, tidak seperti algoritma lain. Ini kita lihat buat kita jalankan ulang ya first come first serve-nya, kita run as, kemudian satu Java application di sini sukses semua. Mulai dari Cloudlet ID 101, di sini max span-nya kita dapatkan FJFS-nya itu di sekitar 400919. Nah, di sini FJS-nya kita dapatkan max span-nya di sekitar 5398 lah, 5398,04. Schedule-nya finish. Kemudian kita coba algoritma round robin. Jadi buat penjelasan di sini, round robin itu apa sih? Kita jalankan di sini scheduler.java-nya. Kita lihat algoritmanya di sini. Jadi di sini nanti perbedaannya dengan first come first serve di mana tadi cloudlet itu bakal dilayanin duluan. Kalau round robin ini dia bakal didistribusikan secara bergiliran ke setiap VM atau data center secara merata.
Jadi cloudlet ke-1 ke VM1, cloudlet kedua ke VM2, cloudlet ketiga ke VM3, kembali ke VM1, dan seterusnya. Jadi bebannya semua ini nanti bakal rata untuk setiap data center. Oke, kita jalankan round robinnya, schedulernya. Kita run as Java application. Oke. Di sini dapat kita lihat kalau maxspan using round robin-nya itu 4325,03. Kita dapat maxspan-nya segitu dan ini terbilang sukses. Uh, di sini kalau kita lihat berdasarkan kedua kan kita nanti diminta untuk catat hasil output. Dimana yang pertama tadi kita dapatkan di skor rentang 5329 sekian. Yang kedua ini kita dapatkan di 4325 sekian. Jadi di sini itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa round robin itu lebih efisien karena max span-nya lebih kecil. FCFS itu memproses cloudlet secara berurutan sehingga bakal ada VM yang menganggur. Tidak seperti round robin, kalau round robin kan kita bahaturkan masing-masing dari VM pertama ke cloudlet pertama, cloudlet kedua ke VM kedua. Nah, kalau misalnya FCFS tadi itu kita ada kemungkinan untuk VM lain itu kelebihan beban karena VM itu tidak secara merata didistribusikan. Kemudian di terakhir itu jadi kesimpulannya seperti itu sehingga kalau VM itu bekerja secara paralel jadi hal itu lebih maksimal sehingga round robin dapat memiliki max span using yang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita mendapatkan soal tambahan atau opsional atau nilai bonus di sini di mana kita ubah max span-nya untuk FCFS Keyword Java. Nah, di sini kita ubah dulu long size-nya. Nah, ini dia VM parameternya kita ubah. Oh, mohon maaf, sebelumnya ini sepertinya sudah saya jalankan. Coba kita jalankan dulu. Tadi kan ini buat FCFS kita dapat 5329 sekian. Kita jalankan dulu di konsep awalnya 1000, kemudian 512, 250, 250, terus ini 1000. Oke. Kemudian kita jalankan FCSS schedule Java-nya. Oke, kita dapat skor 4913. Memang lebih cepat, tapi tetap cepetan si round robin tadi. Ini cuma berkurang dikit aja. Terus kita ganti jadi 20.000. 20.000 sesuai dengan ketentuan di soal. Misal FCFS dan ubah pada metode create VM. Kemudian ini 1024 seperti yang diminta soal 1024. Kemudian di bawahnya ada 500 atau semuanya kita kalikan 2 kali lipat ya. 500, kemudian ini ada 2000. Oke. Kita jalankan lagi. Tadi kita dapat ini 4913. Scheduler. Oke, max span-nya lebih tinggi. Jadi di sini bakal muncul kesimpulan. Di sini dapat kita ketahui kalau max span FCFS dengan VM yang dimodifikasi tadi kita dapatkan di angka 4913 sekian lebih besar dari defaultnya. Hal ini terjadi karena apa? Karena dengan MIPS atau VM parameter 2 kali lebih tinggi, jadinya Cloud SIM ini bakal ngehitung ulang panjang tasnya, bakal ngehitung ulang panjang cloudlet-nya, sehingga berdasarkan kapasitas dari VM-nya. Jadi dia bakal ngitung ulang sehingga nanti distribusi dan antrian cloudlet-nya itu ke VM bakal berubah, tidak seperti tadi. Jadi lebih besar lagi sehingga seluruh cloudlet tetap berhasil dieksekusi meskipun dengan perbedaan max span yang
cukup signifikan di angka 55 sama 49, tapi semuanya dapat berjalan dengan sukses. Oke, baik, sekian dari saya untuk penjelasan dari penugasan soal praktikum 5 di bagian soal kedua, implementasi task scheduling dengan CloudSIM berdasarkan dua algoritma yaitu round robin dan first come first serve, dan modifikasi dari VM parameter first come first serve dengan kesimpulan yang dapat saya sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.